Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini, dihuni oleh lebih dari 1,7 juta jiwa pada bulan Juni 2022. Kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera setelah kota Medan. Kota terpadat ke-6 di Indonesia setelah Jakarta Raya, Surabaya, Bandung, Medan serta Semarang, dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung Raya Agung atau Palembang Raya. Masyarakat Palembang adalah masyarakat heterogen. Sejak zaman Sriwijaya menempatkan kota ini sebagai pusatnya, banyak suku asli Nusantara yang menetap di kota ini. Selain itu juga adanya bangsa asing yang menetap. Masyarakat Palembang merupakan orang Melayu yang berasimilasi dengan suku bangsa lainnya, baik suku bangsa Nusantara maupun suku bangsa asing. Selain penduduk asli, Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan, seperti dari etnis Jawa, Minangkabau, Melayu di luar Melayu Palembang, Madura, Bugis, Sunda, Batak dan Banjar. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah Tionghoa, Arab dan India. Kota Palembang memiliki beberapa wilayah yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas seperti Kampung Kapitan yang merupakan wilayah komunitas Tionghoa, serta Kampung Al-Munawar, Kampung Asegaf, Kampung Al-Habsyi, Kuto Batu, 19 Ilir, Kampung Jamalulail dan Kampung Alawin Sungai Baya 10 Ilir yang merupakan wilayah komunitas Arab. Masyarakat kota Palembang mayoritas menganut agama Islam. Adapun besaran penduduk kota Palembang menurut agama yang dianut yakni agama Islam sebanyak 93,21%. Kemudian agama Buddha yang umumnya dianut warga Tionghoa adalah sebanyak 3,50%. Warga Palembang yang menganut agama kekristenan sebanyak 3,29%, dengan rincian Kristen Protestan sebanyak 2,02% dan Katolik 1,27%, yang umumnya dianut dari suku Batak, Tionghoa, Nias dan dari Indonesia Timur. Penduduk yang beragama Hindu 0,04%, sedangkan Konghucu dan kepercayaan kurang dari 0,01%. Agama Islam umumnya dianut warga dari suku Melayu Palembang, Komering, Jawa, Minangkabau, Melayu, Sunda, Batak Angkola, Batak Mandailing, Bugis, sebagian orang suku Batak Simalungun dan lain-lain. Bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari kota Palembang adalah bahasa Melayu Palembang yang diucapkan hampir keseluruhan masyarakatnya. Selain itu, masyarakat pendatang juga sering menggunakan bahasa daerah masing-masing dengan sesama komunitas. Bahasa Melayu Palembang adalah bahasa yang sekaligus juga merupakan Basantara atau bahasa pengantara Provinsi Sumatera Selatan. Penutur bahasa Melayu Palembang diperkirakan 3,1 juta jiwa populasi yang tersebar di kota Palembang dan provinsi terdekat. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Palembang sendiri dapat dicapai melalui penerbangan dari berbagai kota di Indonesia, serta dari luar negeri, yaitu Singapura, Kuala Lumpur, serta Jeddah di musim haji. Selain itu di Palembang juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi Jembatan Ampera dan berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah. Warga Palembang banyak menggunakan bus dan angkutan kota sebagai sarana transportasi. Selain menggunakan bus dan angkot, moda transportasi taksi juga banyak digunakan masyarakat, dan terdapat beberapa perusahaan taksi yang beroperasi di penjuru kota. Sebagai sebuah kota yang dilalui oleh beberapa sungai besar, masyarakat Palembang juga mengenal angkutan air, yang disebut ketek. Ketek ini melayani penyeberangan sungai melalui berbagai dermaga di sepanjang Sungai Musi, Ogan dan Komering. Di kota ini juga telah dibuka jalur kereta komuter yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya yang melayani jalur Kertapati Indralaya. Palembang juga memiliki bandara internasional yaitu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Sejak Desember 2015, Palembang sedang membangun kereta api ringan dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ke Jakabaring sebagai persiapan menyambut Asian Games 2018. Palembang juga memiliki 3 pelabuhan utama yaitu Bumbaru, 36 Ilir dan Tanjung Api-Api. Ketiga pelabuhan ini melayani pengangkutan penumpang menggunakan feri ke Muntok atau Pulau Bangka dan Batam. Saat ini sedang dibangun pelabuhan Tanjung Api-Api yang melayani pengangkutan penumpang dan barang masuk serta keluar Sumatera Selatan. Selain itu Palembang juga memiliki stasiun Kertapati yang terletak di tepi Sungai Ogan Kertapati. Stasiun ini menghubungkan wilayah Palembang dengan Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung, dan dalam Provinsi Sumatera Selatan, sampai ke Lubuk Linggau.
Iklim Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembab nisbi. Kecepatan angin berkisar 2,3 km per jam hingga 4,5 km per jam. Suhu kota berkisar antara 23,4 hingga 31,7 derajat Celcius. Curah hujan per tahun berkisar antara 2.000 mm hingga 3.000 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 89% dengan rata-rata penyinaran matahari 45%. Topografi tanah relatif datar dan rendah. Hanya sebagian kecil wilayah kota yang tanahnya terletak pada tempat yang agak tinggi, yaitu pada bagian utara kota. Sebagian besar tanah adalah daerah berawa, sehingga pada saat musim hujan daerah tersebut tergenang, ketinggian rata-rata antara 0 hingga 20 mdpl. Jenis tanah kota Palembang berlapis aluvial, liat dan berpasir terletak pada lapisan yang paling muda. Kota Palembang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, di sebelah utara, barat dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin, dan di sebelah selatan kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kedatuan Sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi menjadikan kota ini sebagai kota tertua di Indonesia. Asal-usul nama Palembang mempunyai beberapa versi. Salah satu versi adalah pada saat penguasa Sriwijaya mendirikan sebuah wanua atau kota yang sekarang dikenal dengan kota Palembang, kemungkinan karena kondisi topografi inilah nenek moyang orang Palembang menamakan kota ini sebagai Palembang yang bermakna pak atau p sebagai suatu tempat atau keadaan dan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah. Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Di salah satu versi yang lain juga mengaitkan Palembang dengan kata dalam bahasa Jawa, limbang, yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lain. Sedangkan pak adalah kata depan yang dipakai orang Jawa untuk menunjuk suatu tempat berlangsungnya usaha atau keadaan. Versi ini terkait erat dengan peran Palembang pada masa lalu sebagai tempat mencuci emas dan biji timah. Pada awal abad ke-15, kota Palembang diduduki perompak Chen Zui yang berasal dari Tiongkok. Armada bajak laut Chen Zui kemudian ditumpas oleh Laksamana Cheng Ho pada tahun 1407, kemudian sekitar tahun 1513. Tome Pires seorang apoteker Portugis menyebutkan Palembang telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa yang kemudian dirujuk kepada Kesultanan Demak serta turut serta menyerang Malaka yang waktu itu telah dikuasai oleh Portugis. Palembang muncul sebagai kesultanan pada tahun 1659 dengan Sri Susuhunan Abdurrahman sebagai raja pertamanya, namun pada tahun 1823 Kesultanan Palembang dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu Palembang dibagi menjadi dua keresidenan besar, dan permukiman di Palembang dibagi menjadi daerah Ilir dan Ulu. Pada tanggal 27 September 2005, kota Palembang telah dicanangkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kota wisata air seperti Bangkok di Thailand dan Phnom Penh di Kamboja. Sungai Musi. Sungai sepanjang sekitar 750 km yang membelah kota Palembang menjadi dua bagian yaitu seberang Ulu dan seberang Ilir ini merupakan sungai terpanjang di Sumatera. Sejak dahulu Sungai Musi telah menjadi urat nadi perekonomian di kota Palembang. Di sepanjang tepian sungai ini juga banyak terdapat objek wisata seperti Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Pulau Kemaro, Pasar 16 Ilir, Rumah Rakit, Kilang Minyak Pertamina dan lain-lain. Di kota ini terdapat Jembatan Ampera, sebuah jembatan megah sepanjang 1177 meter yang melintas di atas Sungai Musi yang menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir ini merupakan ikon kota Palembang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962. Palembang juga memiliki makanan khas yaitu pempek, makanan khas Melayu Palembang yang telah terkenal di seluruh Indonesia, dengan menggunakan bahan dasar utama daging ikan dan sagu, yang berhasil dikembangkan menjadi bermacam-macam jenis pempek, dengan memvariasikan isian maupun bahan tambahan lain seperti telur ayam, kulit ikan, maupun tahu pada bahan dasar tersebut. Ragam jenis pempek yang terdapat di Palembang antara lain pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek keriting dan lain-lain. Tekwan juga merupakan makanan khas Palembang dengan tampilan mirip sup ikan berbahan dasar daging ikan dan sagu yang dibentuk kecil-kecil mirip bakso ikan yang kemudian ditambahkan kaldu udang sebagai kuah, serta soun dan jamur kuping sebagai pelengkap.
Terpilihnya Palembang sebagai tuan rumah pendamping SEA Games karena pengalaman Palembang dalam menyelenggarakan pesta olahraga baik tingkat nasional maupun internasional, dan juga adanya fasilitas kompleks olahraga Jakabaring Sport City. Sebagai kota metropolitan di Indonesia, pemerintah kota Palembang juga bekerja sama dengan kota-kota lainnya di dunia, seperti Belgorod Rusia, Oblast Moskow Rusia, Den Haag Belanda, Budapest Hungaria, Neiva Kolombia, Sendai Jepang dan Venesia Italia. Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri Indonesia. Wilayah kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tahun 2021, jumlah penduduk Batam mencapai 1.193.088 jiwa, dengan kepadatan 1.153 jiwa per kilometer persegi. Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Bintan Karimun. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk. Dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km persegi, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km persegi. Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26–34 derajat Celcius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah. Sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim. Secara administratif di sebelah utara kota Batam berbatasan langsung dengan Selat Singapura dan Singapura, di sebelah selatan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah barat dengan Kabupaten Karimun dan di timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Suku yang dominan yaitu Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau dan Tionghoa, dengan berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat. Hingga tahun 2018, jumlah penduduk Batam mencapai 1.329.773 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, menjadikan kota Batam sebagai kota terbesar ke-8 di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang dan Makassar. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga April 2012 memiliki angka pertumbuhan penduduk rata-rata lebih dari 8% per tahun. Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Islam adalah agama mayoritas di Kota Batam, dengan jumlah penganut sebanyak 71,96%, diikuti oleh penganut Kristen Protestan 17,81%, Buddha 6,75%, Katolik 3,30%, Konghucu 0,10%,
Hindu 0,06% dan kepercayaan 0,02%. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun, kantor wali kota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamais. Agama Kristen, Protestan dan Katolik banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari suku Batak, Ambon, Minahasa, Flores dan Tionghoa. Agama Buddha kebanyakan dianut oleh warga Tionghoa. Batam memiliki vihara yang konon terbesar di Asia Tenggara, yaitu Vihara Duta Maitreya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, dan bahasa Jawa, serta berbagai dialek etnis Tionghoa. Hal demikian ini terjadi karena Batam adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu untuk mencari kehidupan di kota Batam. Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an. Sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu, Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Langkanya catatan tertulis tentang pulau ini, di mana hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari Cina, pulau ini sudah dihuni sejak 231 Masehi ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung. Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hutan belantara. Pada dekade 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia. Maka kemudian berdasarkan keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam sebagai penggerak pembangunan Kota Batam. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Batam, yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam. Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kota Madya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi pemerintah Kota Batam, untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikut sertakan Badan Otorita Batam. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau atau KEPRI. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal. Sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian Kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditas ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan. Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai kawasan ekonomi khusus. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2010, Kota Batam menggelar tahun kunjungan wisata bertajuk Visit Batam 2010, Experience It, didukung oleh fasilitas hotel dan resort berstandar internasional serta aneka kegiatan wisata yang disusun dalam kalender kegiatan kepariwisataan. Kota Batam diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara saat berkunjung ke Kota Batam. Di bidang industri di Batam terbagi menjadi industri berat dan industri ringan. Industri berat didominasi oleh industri galangan kapal, industri fabrikasi, industri baja, industri logam dan banyak lainnya. Sedangkan industri ringan meliputi industri manufacturing, industri elektronika, industri garment, industri plastik dan lainnya. Selain itu, Batam juga dikenal memiliki produksi galangan kapal terbesar di Indonesia. Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh Badan Pengusaha Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Hal ini membuat barang elektronik di Kota Batam atau kendaraan dibebaskan dari PPN, dan menyebabkan barang elektronik yang akan keluar dari Batam dikenakan pajak tambahan, serta mobil yang saat dibeli tidak dibayar PPN-nya, tidak bisa dibawa keluar Batam, sebelum membayar PPN 10%. Pelabuhan logistik dan pelabuhan penumpang yang mempercepat akses pertumbuhan ekonomi di Batam dan memudahkan akses dari dan ke domestik dan internasional. Pelabuhan internasional logistik yang menghubungkan Kota Batam dengan Singapura dan Malaysia, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil. Sedangkan pelabuhan internasional penumpang yaitu Batam Center, Harbor Bay, Nongsa, Waterfront dan Sekupang, dan pelabuhan domestik penumpang yaitu Harbor Bay, Sekupang, dan Telaga Pumbur. Melalui jalur udara, Batam dapat dicapai melalui Bandar Udara Internasional Hang Nadiem yang melayani rute domestik dan internasional. Bandar Udara Hang Nadiem memiliki landasan pacu terpanjang di Indonesia dan salah satu yang terpanjang di Asia Tenggara, yakni 4.025 meter dan berstatus internasional menjadikan Bandar Udara Hang Nadiem Batam terbesar di Kepulauan Riau, dan kedua terbesar di Sumatera setelah Bandar Udara Internasional Kuala Namu Medan. Di Kota Batam terdapat jalan raya yang menghubungkan antar kawasan di Pulau Batam yang merupakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Sistem bus rapid transit di Batam atau yang dikenal dengan Trans Batam mulai dioperasikan sejak tahun 2005. Sistem ini menjadi sistem BRT kedua di Indonesia setelah Transjakarta. Bus Trans Batam beroperasi dari pukul 5.30 hingga pukul 19 WIB. Harga tiket Trans Batam adalah Rp2.000 untuk pelajar, dan Rp4.000 untuk umum.